Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliani Rosana Daulae. Nah, pada video kali ini saya akan membahas praktikum mengenai dataset breast cancer. Jadi, dataset ini merupakan dataset yang isinya data-data orang yang sedang mengidap penyakit kanker payudara. Dataset ini juga sama dengan dataset IRIS. Jadi, pertama-tama kita siapkan dulu datasetnya, yang dimana di sini saya mengimport terlebih dahulu library-nya. Di sini saya menggunakan library Pandas, library NumPy, dan Matplotlib. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persiapan datasetnya. Seperti sebelumnya, jika ingin menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh Scikit-learn, kita masukkan sintaks from Scikit-learn, terus kita panggil dataset dan import datasetnya yang ingin kita gunakan. Cara importnya yaitu dengan kita panggil menggunakan load breast cancer. Selanjutnya kita akan menampung dataset breast cancer di dalam suatu objek namanya objek cancer dengan masukkan sintaks cancer sama dengan load breast cancer buka kurung tutup kurung, dan jika di run jika kita run maka data-data breast cancer-nya itu akan dapat digunakan, dan jika kita memanggil dengan nama objek cancer-nya. Selanjutnya di sini kita panggil dataset dengan sintaks cancer. Nah, dan jika kita run, maka isi datasetnya ini akan terlihat seperti ini. Karena ini terlihat berantakan, nah hasil dari runnya akan seperti ini, dan ini terlihat sangat berantakan. Oleh karena itu, saya di sini akan mengubah hasil runnya agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan library Pandas. Jadi, misal kita buat objek baru, namanya misalnya df cancer sama dengan pd.dataFrame bla bla bla. Ini untuk menampung data frame. Nah, pd.dataFrame ini untuk menampung data frame. Jadi, kita menggunakan library Pandas dan kita gunain fungsinya yaitu dataFrame supaya menampilkan ke dalam tabel yang lebih rapi. Nah, di sini supaya data frame-nya menampilkan data-data yang ada di datasetnya, data anggota atribut ataupun nilai X-nya, dan juga menampilkan target yaitu Y. Target ini yaitu Y. Nah, dan setelah di-run maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan terlihat di sini tampilannya terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita akan bagi nilai datasetnya menjadi X dan Y dengan melakukan splitting manual. Jadi nilai X-nya dari mean radius sampai ke worst practical dimension. Jadi nilai X-nya dari mean radius sampai ke partikel. Fractal dimension, dan nilai Y-nya itu si target. Jadi kita pisahin dengan cara kita buat dulu objek nilai X-nya, terus kita gunakan function yang udah kita gunain sebelumnya, yaitu function drop. Nah, terus di dalam kurungnya itu kita isi drop dan kita masukkan nilai yang mau kita buang. Misal isinya dengan nama target, artinya kita akan membuang si target dari variabel X. Jadi kolom target ini tidak termasuk nilai X, dan jika kita ingin melihat pakai fungsi head, dan jika ingin di run hasilnya akan seperti ini. Kita coba run dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan di sini sudah tidak ada lagi nilai targetnya. Untuk nilai Y, kita akses saja nilai target yang dihilangkan tadi dengan cara pakai nama data frame-nya, lalu kita panggil jika ditampilkan hasilnya seperti, kita coba run dulu, maka hasilnya seperti ini. Jadi X dan Y
sudah dipisahkan. Lalu selanjutnya kita melakukan splitting, gunanya itu untuk membagi dataset yang ada, dibagi sebagai X-train, X-test, Y-train, dan Y-test dengan menggunakan fungsi train test split, yang dimana kita import terlebih dahulu library-nya, lalu kita buat 4 variabel yang dijadiin variabel penampung dari dataset yang mau kita bagi, yaitu ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Kemudian untuk menampilkan setelah 4 variabelnya ini dibagi, kita menggunakan print. Ketika di run, maka hasilnya akan seperti ini, yang dimana X-train dimensinya 455 dari 569, sedangkan data testingnya 114 dari 569 data yang ada. Nah, setelah kita lakukan splitting, itu kan artinya datanya sudah siap untuk di training dan di testing. Nah, kita lakukan dulu training menggunakan model SPM. Caranya import dulu library-nya dari scikit-learn, lalu kita buat objeknya untuk pemodelannya. Digunakan objek namanya model, lalu langsung panggil aja modelnya SPC-nya. Lalu kita panggil fungsi model fit, lalu di run, kita coba run. Kalau hasil yang keluar SPC artinya model yang sudah disiapkan udah dilakukan training. Nah, selanjutnya dari hasil training bisa langsung ditesting dengan buat variabel baru YPRED dalam kurung yang akan menampung data-data prediksi dari X-test yang udah kita punya. Coba run. Maka akan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk evaluasi, kita gunakan teknik evaluasi computation dengan import library-nya dari scikit-learn matrix computation, lalu ditambahin classification report untuk melihat akurasinya. Setelah diimport, kita tinggal bandingkan dengan cara kita panggil computation matrix untuk bandingannya Y-test dan Y-pred-nya. Kita rapiin dengan cara kita buat dulu objek baru namanya CM. Kita buat CM, lalu kita buat juga objeknya namanya computation untuk menyimpan data frame, biar kalau kita mau tampilin, kita tinggal panggil computation-nya aja. Setelah di run, jadi datanya bisa kita lihat data prediksi yang kanker dan yang sehat. Kita run. Nah, di sini kita bisa melihat yang mana yang terkena kanker dan yang sehat. Selanjutnya kita akan melihat akurasinya, yaitu dengan kita menggunakan print, lalu classification report, yaitu Y-test dan Y-pred. Hasilnya kita coba run. Di sini hasilnya 0,93%, artinya model pembelajaran kita sudah lumayan bagus. Nah, begitulah pembahasan saya mengenai dataset breast cancer. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.